Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Faujiani, NPM 1810158, mahasiswi kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan melakukan tugas penyuluhan tentang infark miokard dari kelompok 12. Untuk infark miokard adalah istilah medis dari serangan jantung. Nah, kondisi ini terjadi saat aliran darah ke arteri koroner jantung mengalami penyempitan. Nah, kedua hal ini akan membuat otot jantung kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Infark miokard atau serangan jantung terjadi karena arteri koroner mengalami penyempitan. Nah, dia itu biasanya arteri koroner itu adalah pembuluh darah yang sangat penting dalam sistem kardiovaskular. Nah, pembuluh darah ini bertugas mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung atau miokard. Nah, untuk penyempitan arteri koroner umumnya disebabkan oleh arteriosklerosis atau penumpukan plak kolesterol LDL, lemak jenuh, dan lemak trans pada dinding dalamnya. Saat arteri koroner menyempit, aliran darah ke otot jantung jadi berkurang atau malah berhenti seketika. Hal ini menyebabkan otot jantung kekurangan pasokan oksigen yang dibutuhkan untuk bisa berfungsi. Jika ini terjadi dalam waktu lama, terjadilah kerusakan permanen pada otot jantung. Nah, untuk faktor risiko dari infark miokard biasanya dapat terjadi pada pria atau maupun pada wanita. Nah, beberapa faktor risikonya itu biasanya berusia lanjut, yaitu lebih dari 55 tahun bagi wanita dan lebih dari 45 tahun bagi pria. Memiliki keluarga dengan riwayat infark miokard, mengalami infark miokard sebelumnya, memiliki tekanan darah tinggi yang dapat mempercepat terjadinya penumpukan plak dan kerusakan pada pembuluh darah arteri, memiliki kadar kolesterol LDL dan trigliserida yang tinggi, menderita diabetes karena kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan memicu penumpukan plak, memiliki berat badan berlebih atau overweight atau obesitas, sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi kalori seperti makanan cepat saji dan gorengan, terus merokok dan kurang berolahraga. Selain itu, orang yang mengalami stres berkepanjangan, wanita dengan riwayat preeklamsia atau hipertensi selama masa kehamilan, wanita yang mengalami menopause dini, serta penggunaan obat terlarang seperti amfetamin dan kokain juga berisiko lebih tinggi mengalami infark miokard. Gejala utama infark miokard adalah nyeri dada yang tidak kunjung hilang walaupun sudah beristirahat. Selain itu, gejala lain yang muncul adalah keringat dingin, mual, muntah, batuk, jantung berdebar-debar, dan pusing. Meski demikian, tiap orang dapat mengalami gejala infark miokard yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahan kerusakan otot jantung. Beberapa kasus bahkan melaporkan bahwa pasien merasa gejala serangan jantung yang mereka alami terasa seperti gejala flu. Untuk penanganan infark miokard, orang yang mengalami infark miokard akan harus langsung berhenti melakukan aktivitas dan segera menghubungi rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Tindakan yang dapat dilakukan di rumah sakit meliputi PCI atau paclitated coronary infarction atau angioplasti, serta pemberian obat-obatan untuk meringankan kerja jantung dan menyelamatkan otot jantung. Keberhasilan penanganan infark miokard sangat tergantung pada waktu. Semakin cepat penanganan diberikan, maka semakin cepat kemungkinan untuk terselamatkan. Sebaliknya, jika semakin lambat pertolongan dilakukan, maka kerusakan otot jantung bisa meluas dan berujung pada gagal jantung atau bahkan kematian. Infark miokard sebenarnya dapat dicegah dengan menetapkan gaya hidup yang sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari konsumsi makanan tinggi kalori, tinggi lemak, dan tinggi gula. Jika merokok, mulailah berhenti merokok dan lakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung dan menjaga berat badan ideal. Selain itu, minumlah obat-obatan yang diberikan. Biasanya dokter memberikan obat-obatan rutin jika Anda memiliki kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya infark miokard. Nah, untuk sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.